Kapolres Berau bersama Wakil Bupati Berau yang menjabat sebagai Ketua Badan Narkotika Kabupaten atau BNK Berau, Kejari Berau, dan Dip 0902 TRD, dan perwakilan Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Redep melakukan pemusnahan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 81,14 gram. Barang haram tersebut dimusnahkan dengan cara diblender menggunakan air dan garam. Setelah barang haram tersebut musnah, selanjutnya dibuang atau dituang ke kloset. Memasuki bulan Januari hingga Maret tahun 2021, setidaknya 3 kasus yang masuk dalam laporan polisi atau LP Polres Berau. Di antaranya 3 kasus LP Polsek Teluk Bayur, 1 kasus LP Polsek Pulau Derawan, dan 1 kasus LP Polsek Gunung Tabur. Sehingga dari kasus-kasus laporan polisi tersebut, pihak kepolisian berhasil meringkus 10 orang tersangka. Wakil Bupati Berau Haji Gamalis yang menjabat sebagai Ketua BNK Berau menyatakan, langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terkait peredaran narkotika di Kabupaten Berau, yaitu dengan terus memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kalangan-kalangan muda yang rentan terpengaruh narkoba. Dan juga memperketat daerah perbatasan karena Kabupaten Berau merupakan daerah perlintasan barang haram tersebut. Langkahnya pertama adalah kita tentu memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya yang berusia muda, karena ini paling rentan saya kira. Kemudian juga di daerah-daerah perbatasan, seperti yang disampaikan, kita ini memang daerah perlintasan, walaupun kita belum dapat membuktikan secara detail, tapi yang jelas berita selama ini mengatakan itu. Nah, lalu setelah itu fungsi dari aparat dan lain sebagainya bisa ditingkatkan untuk agar supaya ini lebih dapat dimaksimalkan dalam pengantisipasiannya. Selain itu pula Kapolres Berau AKBP Edi Setianto Erning menghimbau dan mengatakan bagi siapa saja masyarakat Berau yang mengetahui adanya para pemakai ataupun pengedar agar memberikan informasi secara terbuka atau tertutup kepada kepolisian. Karena tanpa peran masyarakat, kepolisian akan susah menyelidiki walaupun jajaran Polres Berau tiap hari berada di lapangan dan melakukan penyelidikan terhadap para pengguna dan pengedar narkotika. Namun yang tidak kalah penting, kepolisian juga terus memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa peredaran narkoba sangat mengancam generasi muda. Pada seluruh masyarakat, media atau siapa saja yang mengetahui adanya para pemakai ataupun pengedar, silakan berikan informasi baik secara terbuka maupun tertutup. Kita akan lindungi dan kita akan tutup siapa yang memberikan informasi itu. Karena tanpa peran dari masyarakat, kita juga susah walaupun kita setiap hari personel kita juga melakukan penyelidikan terhadap para pengguna-pengguna ini. Dan yang kedua, di fungsi Bimas, yaitu setiap hari juga melakukan pendidikan masyarakat untuk melakukan pencegahan bahwa bahaya narkoba ini sangat mengancam kita, karena narkoba ini tidak mengenal umur, tidak mengenal status, dan jabatan. Semua pun bisa terlibat. Terkait dengan kasus-kasus yang masuk di Kejaksaan Negeri Berau, Nislianuddin, Kepala Kejari yang ikut dalam pemusnahan barang bukti narkotika menyampaikan, penghuni lapas di Kabupaten Berau kurang lebih 75% adalah kasus narkoba. Sedangkan kasus yang masuk di Kejaksaan mencapai 60 sampai dengan 75%, yakni kasus narkoba. Padahal, pihak Kejaksaan tidak main-main dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana narkoba, yang ancamannya rata-rata mencapai di atas 5 tahun. Rutan itu 75% penghuninya adalah kasus narkoba. Sekarang pun selama 1 bulan lebih kurang saya di sini menerima pemberitahuan penyidikan dari kepolisian juga sekitar 60-75% kasus narkoba. Padahal kita tidak main-main dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana narkoba. Boleh dicek, hukumannya rata-rata di atas 5 tahun. Dan kita tidak pernah memberikan syarat untuk remisi, tidak pernah memberikan sebagai justice collaborator kepada para napi yang meminta itu kepada kita. Dalam artian kita serius untuk melakukan penindakan terhadap kasus narkoba. Tim Liputan, Lalu Ridwan, Berau Vision TV melaporkan.